Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai animenya dari Kurakon, animenya si Akane yang menikah dengan teman satu kelasnya yang sangat dia benci. Dan langsung aja lah, mari kita coba bahas mengenai episode ke-7 dari animenya Kurakon, dan tentu aja ini bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi pada episode ke-7 nanti kita udah dikasih 5 buah preview ya di episode ke-7 nanti, dimana nantinya kita akan melihat cerita bagaimana Saito mencoba untuk mencari uang agar bisa membeli hadiah untuk si Akane. Nah, kalau kalian udah lihat episode ke-6-nya kemarin dimana si Akane dan juga si Saito tuh pergi kencan, pada akhir kencan mereka kan si Akane tuh nggak sengaja lihat salah satu cincin yang dipajang di salah satu toko, tapi saat itu Akane masih belum mampu untuk membeli cincin tersebut. Dan di sini si Saito ternyata kepikiran. Bahkan saat belajar aja Saito tuh kepikiran untuk bisa memberikan barang yang diinginkan sama si Akane. Dimana Saito yang sedang pusing gitu kan bagaimana caranya untuk bisa membeli cincin tersebut karena uang sakunya juga terbatas. Akhirnya Saito mendapatkan yang namanya itu jalan lah, titik terang gitu kan, dimana ternyata di sini si Sise itu mencoba untuk mengajak Saito untuk pulang ke rumahnya dan berbicara dengan ibunya, yaitu tantenya dari si Saito itu sendiri. Dimana di sini akhirnya kita diperlihatin dengan tante-tante gitu kan, emaknya si Sise gitu kan, yang ternyata adalah tantenya Saito yang juga mendukung apa yang dilakukan sama si Saito, karena tantenya tersebut juga sangat menyukai si Saito sebagai keponakannya. Dan Saito juga selalu baik sama anaknya yaitu Sise. Jadi ya di sini tantenya tuh mau menolong Saito agar bisa membeli barang yang diinginkan sama si Akane, ya tentu aja nggak cara gratis gitu kan. Jadi di sini tantenya ngasih kerjaan ke Saito, kerjaan part time, dimana di perusahaannya tantenya juga itu sedang mengalami suatu kondisi yang cukup ya membutuhkan staff yang cepat dan juga tangkap lah gitu kan di area engineering dan juga software gitu. Nah, kebetulan saya itu adalah orang yang mampu mengingat dan juga cepat belajar dan juga tangkap gitu kan mengenai pekerjaan-pekerjaan seperti mengurus perusahaan dan juga software engineering. Jadi di sini si Saito tuh mencoba untuk menerima tawaran dari tantenya dan bekerja paruh waktu. Jadi Saito tuh bekerja setelah dia itu pulang sekolah dan dibayar cukup tinggi lah untuk bisa membeli sebuah cincin yang diinginkan sama si Akane. Namun karena Saito ini tuh tidak bilang ya, dan dia juga pengen kasih surprise tuh kepada si Akane saat dia berhasil membeli cincin tersebut. Akhirnya Saito tuh part time-nya diam-diam, dia nggak sebut dia sedang kerja untuk cari uang tambahan. Tapi ketika dia pulang sekolah, dia langsung ke rumahnya Sise terus bekerja mengenai tugas-tugas yang diberikan sama si tantenya. Dan karena pekerjaannya itu cukup makan waktu yang lama gitu kan, ya beberapa hari lah gitu kan, dari mana si Akane tuh udah merasakan perubahan pada dirinya si Saito, dimana di sini Akane juga udah mulai suka-suka nih sama si Saito dan merasa kalau Saito udah mulai berubah akhir-akhir ini, dimana dia jarang yang namanya itu makan bersama lagi, pulang telat dan segala macam. Dimana akhirnya Akane tahu ya kalau Saito ternyata pas pulang sekolah dia pulangnya ke rumah Sise, bukan ke rumah yang diberikan sama si kakeknya yang tinggal sama si Akane. Dimana karena Akane ini tuh ya positive thinking banget gitu kan, dia juga melihat kedekatannya si Saito dengan si Sise dan menganggap bahwa hubungan mereka tuh hubungan yang sangat berbahaya banget walaupun mereka itu adalah saudara. Jadi di sini Akane mencoba untuk memberanikan diri untuk menelepon dan juga menghubungi rumahnya si Sise gitu kan, dan ternyata yang angkat itu bukannya si Sise tapi salah satu dari pelayan yang ada di rumahnya si Sise itu sendiri. Dan saat Akane ingin bicara dengan Saito yang ternyata memang berada di kediamannya Sise, yang mengangkat dan juga menerima telepon itu ternyata adalah tantenya dari si Saito itu sendiri ataupun emaknya dari si Sise. Dan tantenya si Saito itu merosting habis-habisan si Akane, dimana tantenya Saito ini tuh tahu ya kalau pernikahannya si Saito dan juga Akane itu cuma pura-pura, karena memang hal itu adalah syarat yang diberikan sama kakeknya untuk bisa mendapatkan penerus dari perusahaannya dari kakeknya Saito itu sendiri. Makanya di sini tantenya Saito tuh bilang ke Akane bahwa harusnya Akane itu nggak terlalu peduli lah dengan Saito, karena pernikahan mereka juga cuma pura-pura dan jangan mencoba-coba untuk mendekati si Saito terus menerus gitu kan, jangan sampai terbawa emosi dan juga perasaan karena pernikahan mereka tuh cuma bohongan aja. Nah di sini ternyata si Akane itu sedih banget gitu kan, karena dia menerima fakta yang sangat terang banget kalau pernikahannya dirinya dan juga Saito itu cumanlah pernikahan bohong-bohongan. Tapi ketika Saito pulang ke rumah, akhirnya Saito di sini menunjukkan hadiah yang ingin dia belikan kepada si Akane.
yaitu sebuah cincin yang Akane inginkan pada saat mereka itu kencan di beberapa hari sebelumnya gitu kan, dan itu membuat si Akane merasa nangis lah gitu kan. Dia merasa bahwa ternyata Saito tuh beneran-beneran menyayangi dirinya gitu kan, dan perasaannya terhadap Saito juga bakalan dia perjuangkan. Nah, singkat cerita, pada preview untuk episode ke-7-nya nanti juga kita bakalan lihat kalau cincinnya itu hilang gitu kan. Ya, akibat terlalu excited gitu kan dengan cincin yang diberikan sama si Saito, akannya selalu saja memasangnya dan menggunakannya saat sedang masak, sedang berada di rumah, ya kecuali di sekolah lah, karena kan menimbulkan pertanyaan dari teman-temannya. Tapi terlepas dari itu semua, si Akane itu selalu saja memakai cincinnya. Nah, ketika dia pergi sekolah dan juga pulang sekolah, cincinnya kan dilepas tuh, dan ternyata waktu dia pengen pakai lagi, cincinnya hilang dan dia menangis seseduh-seduhnya gitu kan, dan mencoba untuk mencari keberadaan dari cincin tersebut yang dia merasa adalah barang paling istimewa yang dia dapatkan dari Saito. Bahkan dia nggak mau ngomong sama Saito kalau cincinnya hilang, takut Saito kecewa. Dia mencoba mencari-cari di mana cincin itu terjatuh sampai hujan turun dan membuat tubuhnya tuh basah semua. Dan akhirnya karena saya itu juga merasakan keanehan pada sikapnya si Akane, akhirnya dia mencoba membuntuti si Akane yang ternyata sedang mencari cincinnya yang hilang. Ya, walaupun di sini Shisei juga mencoba untuk membantu Akane untuk menemukan cincin tersebut, tapi ya nggak ketemu-ketemu, dan akhirnya si Saito ikutan bantu. Ya, akhirnya di sini Saito mengatakan bahwa dia bakal membantu Akane dan Akane jangan sedih lagi. Dan tentu aja dengan ingatannya Saito yang luar biasa, akhirnya dia berhasil menemukan cincin yang hilang tersebut dan mengembalikannya kepada Akane, yang membuat Akane merasa sangat bahagia banget karena akhirnya barang yang sangat dia sukai dan juga berharga banget dari si Saito yang diberikan kepada dirinya bisa dia jaga, yaitu cincin pernikahan terhadap mereka berdua. Dan ini bakalan menarik banget dan so sweet banget gitu kan, dan bakalan semakin dekat ya hubungannya si Akane dan juga si Saito itu sendiri. Dimana semua hal itu nantinya bisa kita lihat kembali ya pada adaptasi untuk episode ke-7 dari animenya Kurakon yang bakal kembali hadir nanti pada tanggal 14 Februari 2025 itu Valentine Day gitu kan, cocok banget untuk hadiah yang dikasihkan sama si Saito kepada si Akane. Waduh, benar-benar hebat banget ya penempatan tanggalnya gitu kan. Terakhir kata itu aja lah dulu mengenai video singkat kali ini, dan kita lihat aja nanti ya untuk animenya Kurakon episode 7 yang bakal kembali hadir minggu depan. Lebih tepatnya itu adalah hari Jumat malam Sabtu, dan kalian bisa nonton animenya Kurakon ini itu sendiri pada aplikasi Beastation, tempat nonton anime kesayangan kita semua. Walaupun ya ada iklannya sih akhir-akhir ini. So, akhir kata itu aja lah dulu mengenai pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jenny, ya aku pikir nanti episode 7-nya bakal ditutup dengan kemunculan adiknya si Akane, si anomali Ping Ping gitu kan, yang bikin rusuh di rumah tangganya si Akane dan juga si Saito itu sendiri.